Meskipun sudah memiliki J.I. Jes dan Justin Hubner, penggemar timnas Indonesia masih berharap Elkan Bagot main untuk timnas Indonesia. Ya, Elkan Bagot dianggap layak untuk kembali dipanggil Sintayong untuk menggantikan posisi Jordi Amat yang mengalami cedera serius jelang round 3 kualifikasi nanti. Jika Elkan Bagot masih berminat bermain untuk timnas Indonesia, dia harus meniru Egy Maulana Fikri dalam memperbaiki hubungannya dengan Sintayong. Dengan cara cerdik, Egy Maulana Fikri berhasil meluluhkan hati Sintayong untuk memperbaiki hubungan mereka. Lantas pertanyaannya, apa yang dilakukan Egy Maulana Fikri kepada Sintayong? Ya, seperti yang diketahui, Egy Maulana merupakan salah satu pemain kesayangan Sintayong sejak pertama kali melatih timnas Indonesia. Hampir di setiap turnamen yang diikuti timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri selalu dipanggil Sintayong. Dia bahkan seringkali menjadi starter yang diturunkan Sintayong dalam berbagai laga penting. Namun, hubungan baik Egy Maulana Fikri dengan Sintayong sempat hancur karena satu kejadian. Egy Maulana Fikri dipanggil oleh Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia dalam laga FIFA Matchday melawan Burundi pada 25 Maret 2023 lalu. Akan tetapi Dewa United, klub Egy Maulana Fikri memohon kepada Sintayong untuk tak memanggilnya karena sang pemain sedang cedera. Sintayong menyetujui permintaan tersebut guna memberikan waktu bagi Egy Maulana Fikri untuk istirahat dan pemulihan cedera. Namun, secara mengejutkan, Dewa United malah memainkan Egy Maulana Fikri pada tanggal 20 Maret saat melawan Persib Bandung. Alhasil, Sintayong lalu kecewa dengan Egy Maulana Fikri dan tidak pernah memanggil Egy ke timnas Indonesia selama 4 bulan lebih. Namun pada akhirnya Egy meminta maaf kepada Sintayong secara pribadi dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Karena sikap tersebut, Egy Maulana Fikri kembali dipanggil oleh Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Hal yang sama seharusnya juga dilakukan oleh Elkan Bagot jika masih ingin membela timnas Indonesia kembali. Dia harus menghadap Sintayong dan meminta maaf serta menjelaskan tentang hal yang dipermasalahkan oleh Sintayong tersebut. Elkan harus memberanikan diri datang ke Indonesia pada September mendatang guna meminta maaf kepada PSSI, jajaran kepelatihan timnas Indonesia, dan juga kepada masyarakat Indonesia. Hal ini mungkin bisa menjadi opsi terbaik, mengingat Sintayong hanya perlu klarifikasi langsung dari Elkan Bagot guna memperbaiki hubungannya. Apalagi tujuan keduanya, baik Elkan maupun Sintayong, hanya ingin memajukan sepak bola Indonesia. Elkan Bagot juga pernah mengungkapkan jika salah satu alasan utamanya memilih Indonesia adalah karena kedekatan emosionalnya dengan keluarga yang tinggal di Jakarta. Bagot merasa lebih nyaman dengan lingkungan keluarganya di Indonesia, sebuah aspek penting bagi seorang pemuda yang sedang berjuang di awal karir sepak bolanya. Namun alasan emosional saja tentu tidak cukup untuk mengambil keputusan sebesar ini. Elkan Bagot juga menjelaskan salah satu dorongan terbesarnya adalah keinginan untuk membanggakan orang tuanya. Sang ibu yang berdarah Indonesia memiliki peran penting dalam keputusan Elkan Bagot untuk memilih merah putih sebagai warna kebanggaan di kancah internasional. Teman-teman saya juga banyak yang mendukung. Mereka memberikan motivasi terus agar saya selalu bekerja keras untuk mendapatkan posisi inti di timnas. Keluarga saya juga bangga. Yang pasti saat ini saya ingin memberikan kebanggaan untuk negara ini, ujar Elkan Bagot. Jika Elkan Bagot nantinya datang langsung ke Indonesia, bukan tidak mungkin pintu maaf dipastikan terbuka untuknya. Penyerang Persis Solo Ramadan Sananta mengaku siap bersaing seusai memastikan diri kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Hal ini diungkapkannya seusai Persis Solo menghadapi Persija Jakarta dalam laga pekan ketiga Liga 1 malam tadi. Dalam laga ini Persis Solo memang menelan kekalahan 1-2 dari Persija Jakarta. Hasil ini memang tak memuaskan, tetapi Ramadan Sananta setelah ini dipastikan akan langsung fokus ke timnas Indonesia. Mantan pemain asal PSM Makassar tersebut dikabarkan mendapat panggilan tim Merah Putih. Kabar ini pun tak dibantah oleh Ramadan Sananta dan ia pun mengaku senang karena bisa kembali ke timnas Indonesia. Dengan mendapatkan panggilan kembali ke timnas Indonesia ini, tentu Ramadan Sananta menyambutnya dengan senang hati. Tegas dan percaya diri, ia mengaku senang karena mendapatkan kepercayaan kembali dari Sintayong. Pasalnya, ia terakhir kali mendapat panggilan dan membela tim Merah Putih saat skuad Garuda menaklukkan Vietnam 3-0 pada Maret lalu. Setelah itu, saat tim Merah Putih menghadapi Filipina dan Irak pada Juni lalu, ia tak masuk dalam daftar pemain. Oleh karena itu, dengan memastikan kembali ke skuad Garuda, ia pun menyambut dengan baik.
Dengan diberikan kepercayaan ini, pemain asal Riau itu pun bertekad bersaing dengan para pemain lainnya. Apalagi saat ini persaingan di lini depan juga mendapatkan tambahan pemain. Ada tambahan pemain naturalisasi yakni Ragnar Oratmangun, sehingga persaingan akan semakin ketat. Sananta mengakui bahwa persaingan di lini depan timnas Indonesia akan semakin ketat. Namun situasi itu tak membuatnya takut untuk bersaing. Sananta mengaku akan bekerja keras agar bisa bersaing di skuad Garuda nantinya. Saya bersyukur bisa kembali lagi dipanggil ke timnas. Mungkin coach bisa kasih kepercayaan ke saya. Ini tantangan baru bagi saya karena ini persaingan yang sulit. Saya harus kerja terus buat kedepannya, ujar Ramadan Sananta. Sementara itu, pemain domestik yang mendapat panggilan ke timnas Indonesia dijadwalkan berkumpul di Jakarta pada 31 Agustus 2024. Setelah itu pada 1 September 2024, para pemain dijadwalkan akan langsung bertolak ke Arab Saudi untuk memulai perjuangan. Sedangkan untuk pemain abroad dipastikan akan langsung berangkat menuju Arab Saudi dari masing-masing negara mereka bermain. Pelatih Persija Jakarta Carlos Pena berharap 3 pemain macan Kemayoran yang dipanggil ke timnas Indonesia tidak mengalami cedera. Ya, ketiga pemain itu adalah Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman. Ketiga pemain itu dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. Sintayong sebelumnya menyaksikan pertandingan Persija melawan Persis Solo pada pekan ketiga Liga 1 di Jakarta International Stadium. Sintayong datang bersama staf pelatih timnas Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan itu datang untuk memantau 3 pemain Persija dan striker Persis Solo Ramadan Sananta yang juga dipanggil ke tim Merah Putih. Carlos Pena mendoakan yang terbaik kepada 3 pemainnya di timnas Indonesia. Carlos Pena berharap itu karena selepas timnas Indonesia bertanding melawan Arab Saudi, Persija akan melawan PSBS Biak. Saya berharap 3 pemain Persija yang dipanggil ke timnas Indonesia bisa memberikan performa yang baik. Saya juga ingin mereka bisa menang dan tidak cedera, ujar Carlos Pena kepada awak media. Lebih lanjut, pelatih asal Spanyol itu mengatakan bahwa selama timnas Indonesia bertanding Liga 1 2023-2025 diliburkan sejenak. Carlos Pena memberikan waktu libur kepada pasukannya. Setelah itu, Persija akan kembali berlatih untuk melawan PSBS Biak.